motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Ada gak? Saya Silakan kepada saudara. baiklah teman-teman semua, langkah baiknya kita pimpin. Saya sebagai doa, langkah baiknya kita berdoa biar kita masing-masing berdoa mulai. Baiklah, doa selesai. Terima kasih kepada saudara. Semoga dengan berdoa tadi dilancarkan kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan melaksanakan. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanyakan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang menggunakan dinamika kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk teman-teman semua bisa menghargai pendapat orang lain serta bisa mengungkapkan pendapat lebih leluasa di depan umum. Terus adapun tata caranya untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini dengan cara duduk mengikat ini, jadi tidak ada yang terbelakangi dan terdekat. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang perlu diterapkan, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas tersebut di mana teman-teman semua tidak boleh menyampaikan apa yang kita bahas di dalam kelompok ini di luar kelompok. Nah, selanjutnya asas keterbukaan, yaitu teman-teman secara terbuka menyampaikan pendapatnya tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan, di mana teman-teman semua suka dan rela menyampaikan pendapatnya kepada kita semua. Sebelum kita masuk ke tahap intinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita perkenalan diri. Kita kan tidak saling mengenal gitu ya teman-teman. Nah, cara perkenalan dirinya yaitu dengan rangkaian nama aja ya teman-teman. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nisa Tahun, biasa dipanggil Siva. Selanjutnya perkenalkan nama saya nama saya Gina. Perkenalkan nama saya Rahmita Purwosari. Saya dari Sriwijaya. Perkenalkan nama saya Rama Fitri, asal dari Tangerang. Selanjutnya Baiklah, nama saya Muhammad. terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperkenalkan namanya masing-masing. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apakah teman-teman semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Baiklah, saya akan mengulangnya kembali apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang menggunakan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu supaya kita saling menghargai pendapat orang lain dan bisa mengeluarkan pendapat di malu. Nah, apakah teman-teman semua sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama saya? Iya, Bu. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas topik, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu yang menentukannya saya sendiri, sedangkan yang topik bebas itu adalah topik yang saya minta kepada teman-teman satu persatu dan teman-teman mengeluarkan pendapatnya. Nah, di sini kita akan membahas topik bebas, yang dimana teman-teman semua yang menentukan
topik tema dari topik yang akan kita bahas. Nah, saya akan meminta pendapat teman-teman menurut topik apa yang kami kita bahas dengan kelompok kali ini. Pacaran menurut Rahma apa? Kenakalan anak remaja. Kenakalan anak remaja menurut aku bullying. Menurut Gisel. Nah, ini kita telah mendapatkan 3 topik, yaitu bullying, kenakalan remaja, dan pacaran. Kalau pacaran itu udah pada umumnya orang bahas. Kenakalan remaja sama bullying itu hampir-hampir mirip menurut saya. Jadi menurut teman-teman apa yang lebih baiknya kita bahas? Bullying kok. Baiklah, kita menetapkan topiknya tentang bullying. Kenapa menurut aku kita harus perlu membahas bullying dalam bimbingan kelompok? Karena menurut saya bullying itu sangat marak di kalangan remaja, apalagi anak sekolah. Saya sendiri juga salah satu korban dari bullying, dan dari itu saya memiliki trauma yang cukup berdampak kepada kehidupan saya sehari-hari, apalagi di lingkungan pendidikan contohnya di sekolah. Menurut Isa, mengapa kita harus membahas bullying? Karena banyak tuh yang saya lihat di sekolah-sekolah karena dia nggak pandai bersosialisasi atau pandai ngomong, jadi dia sering dibully. Ya. Menurut Aziz, kenapa kita harus perlu membahas bullying? Agar tidak menjadi trauma Bu bagi korban ini. Agar tidak menjadi trauma. Menurut Rahma, Karena bullying ini adalah supaya kita tidak terlalu, karena bullying ini akan membuat kita tidak semangat hidup Bu. Ada yang mengakibatkan orang bullying. nah, kita sudah sama-sama mendengarkan pendapat dari teman-teman semua. Nah, apa sih menurut teman-teman penyebab dari timbulnya bullying itu? Bapaknya berinteraksi dengan orang, bapaknya berinteraksi, lalu menyendiri. Menurut Rahmi apa? Faktor dari orang yang suka bullying itu kadang-kadang orang itu memandang sosial. Misalnya yang sering dibully itu kan anak mafia, anak yang ekonomi orang tuanya di bawah, yang sering membuli itu yang ekonominya yang tinggi orang kaya. Jadi mereka memandang sosial. Ya, menurut Azizi apa penyebab dari Penyebab dari bullying ya itu pertama dari segi korbannya. Biasanya orang yang dibully itu tuh mungkin pendiam ataupun ibu atau kadang-kadang jelek. Ya orang yang dibully itu kadang jelek juga kan. Iya. Kan ada orang jelek jadi dibully dan titiknya. miskin juga? Saya suka bully orang jelek itu kayak seru aja gitu. Iya sih kok. Miskin juga. Nah dari sisi pembulinya itu senang-senang aja gak Kayak sih? anak DPR. Ya, benar sekali. Penyebab bullying itu bisa dari ekonominya, karena ekonominya, atau karena dia nggak bisa berinteraksi. Nah, bagaimana cara kita itu mengatasi bullying yang maraknya timbul di kalangan sekolah? Menurut teman-teman, gimana cara kita mengatasi? Apa solusi yang tepat untuk bisa berkurangnya lah? Salah satu solusi dari tindakan dari bullying ini itu apa? Pertama itu mungkin diadakannya oleh guru BK di sekolah itu kepada siswa itu sosialisasi apa sih dampak dari bullying dan bagaimana cara mengatasi bullying, dan juga peran orang tua sangat dibutuhkan di dalam perkembangan psikis atau mental anak-anak. Ya. Menurut Rahma, bagaimana cara kita memberikan solusi kepada
kan di remaja sekolah sekarang banyak dibully. Bagaimana kita sebagai guru tadi kita supaya lebih rendah lah tingkat bullying di sekolah tersebut. Seharusnya kita mendekati atau berinteraksi dengan teman. Ya, menurut saya yang solusi itu loh solusinya dari kan ada bullying di sekolah gimana marahnya bullying terus bagaimana supaya teratasi Kalau dari sisi yang suka dibully itu dia harus bisa berinteraksi. Tapi kalau untuk sisi dari kalau di sekolah tuh peran guru juga kan sangat diikut sertakan dalam kayak bullying itu. Jadi guru tuh harus berperan aktif lah dalam mengidentifikasi mana anak yang aktif, mana anak yang jarang bersosialisasi dan pulang, dan untuk teman-temannya seharusnya mengajak orang yang tidak teman-teman lainnya untuk berinteraksi gitu, mengajak ngobrol main gitu. nah kita kan sudah tahu faktor penyebabnya apa bullying itu apa dan bagaimana solusi. Di sini ada nggak teman-teman yang pernah kena bullying di sekolah? Itu penyebabnya apa kira-kira? Penyebab saya dibully itu mungkin salah satunya saya anaknya agak pendiam dan suka menyendiri. Mungkin orang lain tuh mandang fisiknya tuh dari perlindungan. Terus bagaimana tanggapan Rahmi ketika sedang dibully itu? Tanggapan saya pas itu saya dibully itu pas saya SD. Tanggapan saya ya cuma bisa nangis doang. Yang namanya anak kecil, anak kelas 1 SD udah dibully, ya udah itu cuma bisa nangis. Itu waktu membuli Rahmi itu kakak kelas apa teman-teman? Seingat saya itu teman satu kelas saya, dia tuh suka kayak, jadi dulu saya itu tipikalnya anak yang pendiam dan tidak terlalu memiliki banyak teman gitu, yang namanya baru anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Pokoknya saya kelas 1 atau kelas 2 SD kelas itu saya suka digangguin, suka diceng-cengin, sampai sepatu saya, barang-barang saya suka diumpetin lah sama dia, seolah-olah dia yang nakal sama saya, dia itu suka ngadu sama seolah-olah saya yang jahat sama dia, padahal kebalikannya. Kenapa Rahmi bisa sampai ke tahap ini? Padahal kan orang kena bully kena mental dan bisa jadi nanti mau ya udahlah sekolah sampai sini aja, nggak usah lah dilanjutin nanti apa-apa. Enggak, saya mungkin dari kamu ulang lagi tuh apa dulu Bagaimana Rahmi bisa sampai tingkat ini gitu? Karena Rahmi dari kecil sudah dibully dan aku bisa bertahan. Ngapa saya bisa bertahan? Karena saya mikir lagi, saya dipindahin sekolah pas saya udah kelas 3 atau kelas 4, pas itu SD saya dipindahin sekolah sama orang tua saya. Ya, dan di sana saya dapat teman baru, lingkungan baru dengan teman yang baik sama temannya. Nah, teman-teman semua merasa bosan nggak sih mendengar cerita video dengan kata-kata aja? Nah, kalau teman-teman bosan, marilah kita melakukan ekspresi, yaitu dengan melanjutkan kata dengan akhiran kata yang disebutkan. Ngerti nggak teman-teman? Contohnya saya itu menyebutkan pisang. Jadi akhiran kata pisang itu kan jadi dilanjutkan katanya paham kan teman-teman? Baik, kita contohkan mulai dari Rahmi. Hujan. Bisa lagi.
dia itu ice breakingnya itu melanjutkan kata dengan akhiran kata yang disebutkan teman tadi. Contohnya Raffi menyebutkan tadi hujan kan itu, jadi disambung sama Rahma nanas jadi ulat. Nah, itu permainan kita ulangi lagi dengan tingkat kecepatannya tuh secara cepat. Dimulai dari makan. Sakit. Oke, salah. Ikan. Kami salah. Kami salah. Kalau yang salah bawa tuh Kalau yang salah kita apain baik. Tahu. Kita tahu. Ketabok. ya. Oke, kita suruh nyanyi aja, Bu. Disuruh nyanyi mau. Kita aja. Saya nggak bisa nyanyi, Bu. Ulang. Ya udah kita ulang aja, fokus ya teman-teman. Dimulai dari Nangka. Cepet gajah. Oh. Nangkanya Oke, salah. Ada dua kali. kan jadi Silakan aja lagi. huruf A gitu. ayam. Nah kita ulangi, fokus ya. Ulangi Nanti lagi. kalau ada yang salah kita suruh nyanyi. Dimulai dari Rahma. Meja. Ayam. Makan. Nanas. Susu. Nah, apakah Enggak, teman-teman lagi. sudah fokus? Oke, fokus. Nah, Sudah, Bu. kita lanjutkan. Nah, tadi Ibu sudah mendengarkan pendapat dari teman-teman semua tentang bullying. Apa itu bullying? Nah, bullying itu emang benar penyebabnya dari masalah ekonomi, masalah fisik, atau masalah kurangnya interaksi dengan teman. Nah, solusinya yaitu ya kita itu harus pandai-pandai lah dengan teman itu supaya nggak dibully, nggak dibully. Nah, apa sih komitmen dari teman-teman semua tentang bullying? Andaikan teman-teman itu kena bully di lingkungan mana saja, misalnya di kampus atau di luar kampus, teman-teman itu berkomitmen kepada diri teman-teman itu seperti apa kalau kena bully? Menurut Azri apa? Jadi untuk menurut saya tidak akan membuli anak yang jelek lagi. Masya Allah. Dengan ini saya sadar kalau membuli itu tidak baik. Nah, gitu. Oke. Ya. Menurut Rahma, bagaimana komitmen Rahma tentang bullying? Komitmen tentang bullying, seharusnya kita berinteraksi lagi dengan teman agar kita tidak dibully. Ya, menurut Rahmi, Menurut saya, komitmen yang harus kita tanamkan pada diri kita itu kita harus meningkatkan value dalam diri kita. Contohnya kita harus lebih bisa mencintai diri kita sendiri, terutama kita harus bisa membuktikan kepada orang-orang yang sering membuli kita, menurut kita lemah itu dengan cara kita harus bisa membuktinya dengan prestasi kita. Kita tetap optimis dengan apa yang kita jalani. menurut Isra, apa pun? Dengan kegiatan ini saya tidak berkomitmen tidak akan membuli. Nah, saya rasa sudah lama waktunya mungkin akan kita akhiri. Nah, apa pesan dan dari teman-teman tentang kegiatan kita pada siang hari ini? Menurut saya, kesan dan pesan dari saya, karena saya juga pernah menjadi korban dari bullying itu, nggak bisa membuka pikiran saya, oh ternyata setelah kita melakukan sharing bersama-sama, ternyata bullying itu bukan hanya sekedar berdampak kepada mental atau apa semacamnya. Dari bullying itu juga bisa berdampak kepada
lingkungan sekitar. Pesan Menurut saya itu pandai-pandailah dalam bertindak. menurut kita bagaimana kesannya? Kesannya ya saya jadi tahu apa namanya ternyata dampak dari bullying itu sangat bahaya sekali, terutama bagi korbannya. Pesan saya itu semoga teman-teman tidak ada yang membuli. Menurut Rahma, apa kesan Rahma terhadap lingkungan kelompok kita pada siang hari ini? Jadi cerita tadi tentang bullying, seharusnya kita tidak membuli karena menunjukkan bahwa ada dampak dari Menurut Azizi, apa kesan Azizi tentang bimbingan kelompok kita pada siang hari ini? Yang ini asik Bu, terus bahasannya juga cukup menarik. Ya, asik lah Bu. Ya. Selanjutnya, apakah teman-teman mau melaksanakan bimbingan kelompok dengan saya? Saya tidak cukup sekali saja saya bimbingan kelompok ini. Kenapa? Saya sudah capek. Sudah banyak tugas, saya harus rapat, saya ada acara yang lain, atau kita lagi sudah baru. Ya. Nah, pesan saya kepada teman-teman semua itu jangan suka membuli orang karena membuli itu ada dampak positif dan negatifnya terhadap diri teman yang kita bully. Dan pandai-pandailah teman-teman semua dalam berteman supaya tidak ada yang dikucilkan, yang membuli. Bagaimana tanggapan teman-teman? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam melaksanakan bimbingan kelompok bersama saya. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.